Hari ini materi yang dibahas adalah sistem pengendalian manajemen sektor publik. Jadi untuk awal ini saya menjelaskan secara singkat beberapa teori yang ada di sektor publik. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan juga contoh laporan keuangan yang ada di sektor publik, khususnya di sektor pemerintahan. Itu ya. Ini adalah sistem pengendalian manajemen sektor publik, di mana definisi dari pengendalian manajemen sektor publik sendiri itu suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian proses pengendalian di sini adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Itu ya. Nah, sedangkan ini adalah sebentar. Ini adalah siklus atau alur dari aktivitas pengendalian manajemen. Yang kuning itu aktivitasnya, yang ada tanda panah itu adalah aktivitas-aktivitasnya. Dimulai dari aktivitas pertama, yaitu perencanaan, kemudian ada koordinasi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada pengambilan keputusan, ada motivasi, ada pengendalian, dan yang terakhir adalah penilaian kinerja. Kalau Anda lihat bukunya siapa? Mardiasmo itu juga di situ sudah dijelaskan juga beberapa aktivitas dari pengendalian manajemen. Ya, jadi kegiatan atau program itu awalnya sebelum diimplementasikan perlu dibutuhkan namanya perencanaan. Nah, dari perencanaan itu kemudian ada koordinasi. Setelah koordinasi ada komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kemudian ada motivasi. Sebenarnya program-program itu apa motivasinya? Kemudian ada proses namanya pengendalian dan yang terakhir ke penilaian kinerja. Penilaiannya ini dianggap sesuai target atau enggak. Nah, penilaian ini nanti ada dua yang bisa diberikan, yaitu bisa berupa reward dan berupa punishment. Itu ya. Ini adalah secara singkat aktivitas dari pengendalian manajemen. Kemudian di sini juga dijelaskan ada tipe-tipe pengendalian manajemen, ada 3, ada preventif, ada operasional, dan ada kinerja. Nah, preventif di sini perumusan dan perencanaan strategik dalam bentuk program-program. Ya, yang sebelumnya paling atas itu visi dan misi, turunan visi dan misi itu berupa perumusan, kemudian perencanaan, nah diimplementasikan dalam bentuk program. Kemudian pengendalian berikutnya adalah pengendalian operasional, di mana pengawasan pelaksanaan program menggunakan anggaran yang digunakan untuk menghubungkan antara perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir adalah pengendalian kinerja, yaitu analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Ya, tolak ukur di sini nanti bisa berupa beberapa indikator. Dari sini bisa dipahami? Saya berhenti dulu ya, masih azan soalnya. Bisa dipahami?
Oke, saya lanjut. Sebentar. Terlihat semua ya ini ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini adalah struktur pengendalian manajemen. Ada beberapa struktur dalam organisasi. Manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang tujuannya satu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Goal congruence itu tujuan individu dan tujuan organisasi itu harus sejalan, harus sama. Kemudian mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kemudian mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Dan terakhir, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pengendalian dari anggaran. Ini struktur dalam pengendalian manajemen. Kemudian ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan investasi. Di masing-masing pusat ini dijelaskan bahwa yang pertama pusat yang pendapatan, di mana pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Begitupun juga dengan biaya, kemudian laba, investasi. Kita kembali. Di awal dalam karakteristik sektor publik dan sektor swasta itu dijelaskan tujuannya kan tidak mencari laba. Kenapa di sini muncul pusat laba? Nah, pusat laba ini dicontohkan kepada contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, atau lagi yang paling sekarang yang paling kecil adalah Badan Usaha Milik Desa, ya. Nah, BUMN di sini kenapa dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan? Karena di dalam BUMN itu namanya secara sederhana itu dikatakan sebagai privatisasi. Artinya swasta itu dilibatkan dalam proses investasi di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau sudah ada swasta, otomatis dia orientasinya harus mencari laba. Dan yang terakhir adalah pusat investasi, di mana pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan yang terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat yang dipimpinnya. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan atau Balitbank. Ini adalah proses pengendaliannya. Ada melalui saluran komunikasi secara formal, kemudian saluran komunikasi informal, ya. Nah, ini dijelaskan kalau saluran komunikasi formal itu yang bagaimana? Itu satu-satu. Mulai dari perumusan, terus perencanaan, penganggaran, kemudian operasional, terus yang terakhir adalah penilaian kinerja. Itu ya. Nah, itu penjelasan singkat dari saya untuk materi hari ini. Nanti kita kembali ke e-learning. Silakan didiskusikan dalam forum diskusi yang nanti pertanyaannya coba Anda diskusikan bagaimana sih sistem pengendalian manajemen sistem pengendalian di 2 sektor. Artinya di sektor swasta atau yang orientasinya mencari profit dan di sektor publik, ya. Kalau absensi itu biasanya saya learning dan di Shadow itu biasanya saya anggap Anda masuk semuanya. Tapi ada nilai plus bagi mahasiswa yang aktif untuk berdiskusi di forum diskusi karena itu merupakan poin. Artinya nilai akhir itu tidak hanya dilihat dari UTS UAS, ada komponen-komponen penunjang, ya. Jadi salah satunya adalah partisipatif dalam berdiskusi. Silakan berdiskusi di forum diskusi. Makanya saya selalu mengingatkan Anda, gitu ya. Kalau yang tidak pernah berdiskusi, saya selalu mengecek nama-nama yang aktif di forum diskusi. Ya, poinnya paling semakin Anda sering berkomunikasi atau sering
berdiskusi di forum, ya nilainya juga semakin, ini poinnya juga semakin banyak. Tapi kalau sama sekali tidak pernah, ya tidak akan dapat. Gitu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, itu yang nanti didiskusikan akan saya buka setelah ini forum diskusinya. Silakan saut menyaut di situ, ya. Nanti saya lihat. Terus nanti kita tarik benang merahnya di mana, ya. Jadi perbedaan. Jadi kita belajar di sektor publik ini memang sesuatu hal yang notabene-nya Anda di semester 1 itu selalu dihadapkan dengan perusahaan-perusahaan yang selalu mencari laba, PT gitu kan ya, CV yang orientasinya mencari laba. Nah, di sini kita ngomongnya nggak mencari laba karena kita di sektor publik yang orientasinya hanya artinya orientasinya lebih kepada pelayanan, tuh ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, kalau belum paham, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembali ke e-learning. Jangan lupa setengah jam lagi waktu absensi habis. Ya, ini saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak dari sini? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Tidak ada, Ibu. Oh, enggak ada. Kembali ke e-learning ya, forum diskusi ya. Saya buka setelah ini ya. Jangan lupa absen. Oke, mungkin itu untuk online hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap salam sehat untuk semua. Jangan lupa pakai masker ya, apalagi belum divaksin, jaga jarak, hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.